Maka saya yakin kalau kita datang ini semata-mata ikhlas dan memang kita siapkan hati kita untuk mendekarkan kita maulid daripada orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya yakin ada sesuatu nanti yang nempel di dalam hati kita. Ya. Ada sesuatu yang kita dapatkan setelah ini kita kembali. Sebab bagi mereka orang-orang yang mukmin, orang mukmin yang khusus, apa kesenangannya? Bukan yang tadi kami sebutkan, tapi apa? Yaitu qiraatul maulid. Jika disebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam, timbulnya tarwihan, ada kesenangan, ada kebahagiaan. Dengan demikian, maka hendaklah kita banyak dan sering datang hadir majelis seperti ini dengan harapan nanti kita akan memperoleh itu semuanya. Juga karena saya juga pada Isya sampai sekarang karena hanya nunggu Sayyidina Al-Habib Novel Al-Idrus. Sekarang beliau sudah duduk tenang, sudah nyaman dan sudah sampai. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Beliau akan menyampaikan tausiahnya lebih luas dan lebih gamblang lagi sehingga kita benar-benar mengenal keperdian yang maha agung dari hamba yang paling mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih, mohon maaf saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, para asatidz, para hujjat, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita di tempat ini dalam rangka kita membaca sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dan salam, mudah-mudahan salawat dan salam kita Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan orang tua kami ayahanda Bapak Haji Sanusi dan keluarga besar Yayasan Darul Fathah, yang sama-sama kami hormati kami muliakan orang tua kita Al-Habib Abdullah As-Segab dan guru kami Abuya Kiai Haji Amir Hamzah Al-Mukarram, guru kita Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus yang alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita, yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Amiruddin Said serta para aparatur pemerintah, Bapak Camat, Bapak Lurah, serta para asatidz, para habaib yang lain yang mohon maaf saya tidak absen satu persatu, namun teriring doa kita doakan mudah-mudahan para guru kita, para asatidz kita Allah berkahkan ilmunya, Allah berkahkan harokat dakwahnya, apa yang menjadi cita-cita beliau semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang kalam, insyaallah nanti kalimat tasyakur di akhir akan kami sampaikan sebelum ditutup dengan doa. Mari sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, yang tadi panitia sudah deg-degan di penunggunya. Tapi mudah-mudahan alhamdulillah dengan kehadiran beliau terobati ya. Jadi panitia alhamdulillah Habib sudah ada di tengah-tengah kita. Ya, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Cek tes. Ekonya tolong dihabiskan tanpa echo. Yang di sini nggak usah pakai echo. Cek 1 2. Cakep. Volumenya kurangi, masih ada storen sedikit. Cek. Bismillah. Echonya, reverbnya habiskan total tanpa efek. Ini suara ceramah sama suara maulid beda. Tes 1 2. Volumenya naikkan dikit.
Habibnya rewel. Cek 1 2. Naikkan dikit lagi. Tes 1 2. Kebanyakan. Cek. Bismillah. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ghina'i fakri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, serta kapanpun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini Allah Ta'ala memberikan banyak nikmat dan anugerah kepada kita semua. Dan nikmat yang terbesar adalah kita masih dan semoga selalu dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Ini nikmat yang paling mahal. Nikmat yang paling mahal. Punya mobil, nikmat. Punya rumah, nikmat. Punya emas 10 kilo, nikmat. Punya intan berlian, nikmat. Tapi yang namanya rumah, mobil, intan berlian, emas dan lain sebagainya bisa dibeli dengan uang. Bisa dibeli dengan uang. Tapi 2 kalimat syahadat yang Anda miliki, yang saya miliki, yang kita miliki tidak bisa dibeli dengan dunia dan segala isinya. Kalau ada orang sekarang datang dan mengatakan ambil ini uang 2 juta triliun keluar dari agamanya Allah Ta'ala, maka kita akan berkata, bawa uangmu dan silakan angkat kaki dari sini. Seandainya kamu bawa dunia semuanya, 7 lapis langit dan bumi beserta isinya, kamu serahkan ke saya agar saya keluar dari Islam, agar saya tidak ikut Nabi Muhammad SAW, maka akan saya tolak semua itu. Apalagi hanya 2 juta triliun. Artinya apa? Anda orang yang kaya raya, Anda orang yang sangat kaya. Hanya saja kita sering mengecilkan kekayaan kita, sering menganggap tidak punya apa-apa. Padahal nikmatul Islam a'la ni'mah. Nikmat punya Islam itu nikmat yang paling tinggi. Kalau udah seperti itu, saya mau nanya, berarti Anda ini kaya atau enggak kaya? Kita sugih atau enggak sugih? Kalau begitu mengapa mesti bersedih gara-gara enggak punya duit? Masa ada orang kaya sedih enggak punya duit? Aneh. Anehnya luar biasa. Karena itu syukuri dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kaya. Bahagia dulu. Walaupun nggak punya duit, bahagia. Ya, walaupun nggak punya duit, bahagia. Walaupun rumahnya ngontrak, tapi imannya nggak ngontrak. Rumahnya ngontrak, imannya nggak ngontrak. Duitnya hilang, imannya nggak hilang. Akhir zaman ini ada orang-orang yang menjual imannya demi duit. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang yang menjual Allahnya demi harta. Na'udzubillah min dzalik. Maka biarkan mereka-mereka yang mengejar dunia,
Biarkan mereka mencari pangkat dunia, maka sibuklah Anda, sibuklah kita mencari pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka ingin jadi raja-raja dunia, kita pengen jadi raja-raja akhirat. Kita pengen jadi raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah orang-orang yang rendah mengejar yang rendah. Kita jadi orang mulia yang mengejar kemuliaan. Dunia dan segala isinya dalam pandangan Allah Ta'ala hina, rendah. Makanya yang percaya sama Allah dikasih, yang gak percaya sama Allah juga dikasih. Betul tak betul? Betul tak betul? Sekarang saya mau nanya, kita percaya Nabi atau yang lain? Percaya Rasulullah atau yang lain? Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau pakar akhir zaman? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulmu, kekasihmu, nabimu, panutanmu, pujaanmu, hatimu telah mengatakan sesungguhnya dunia dan segala isinya la ta'adilu, tidak menyamai sebelah sayapnya nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Remeh, gak ada artinya. Makanya jangan heran dengan orang-orang yang cari harta. Jangan gumunan, jangan merasa pengen lihat orang-orang yang bergelimang kekayaan, bergelimang pangkat, mengejar semua itu. Karena yang dikejar adalah kotoran, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita diajarkan Nabi mengejar akhirat. Begini loh, saya ini sebetulnya mau ceramah panjang-panjang gak enak sama Kiai Amir dan yang lain. Ya, karena beliau-beliau sudah duduk lama, saya duduknya lebih lama. Paham maksudnya enggak? Beliau duduk lama, saya duduk lebih lama. Karena saya perjalanan dari Solo, kemudian ke Karawang, dari Karawang terus ke sini. Berarti duduk saya lebih lama. Betul tak betul? Betul tak betul? Ya, tapi tetap saya nggak enak. Ini alasan biar ceramahnya nggak usah panjang-panjang. Ya, biar ceramahnya nggak usah panjang-panjang. Yang penting barokah. Begini kawan-kawan. Alhamdulillah tadi saya sudah bisa mengecoh panitia dan membuat jantungnya berdegup cukup kencang. Sampai last minute Habibnya nggak kelihatan. Tiba-tiba nongol langsung di depan. Karena saya lewat jalan yang nggak diperkirakan oleh panitia. Ya, saya masuk dari lorong ke lorong, muncul di situ. Jadi tim pengamanan gagal mengamankan. Ya, karena mengamankan daerah-daerah yang diperhitungkan gitu ya. Tapi yang tidak diperhitungkan tidak diamankan. Kalau bersama Habib Novel suka muncul dari arah yang tidak terduga. Ya, dari arah yang tidak terduga. Boleh lanjut? Terima kasih panitia, jazakumullah khairan, teman-teman yang nunggu di depan. Memang saya lebih suka menghilang. Makanya nanti kalau selesai pengajian jangan cari saya akan menghilang. Jam saya baru loh. Ya, baru. Udah lihat belum? Smartwatch Huawei GT2. Saya ngomong begini maksudnya biar paham semua. Kalau yang namanya umat Islam itu, dunia itu, makanya kamu jangan mengagung-agungkan dunia. Lihat orang punya jabatan, lihat orang punya duit, lihat orang cantik, lihat orang ganteng, sanore. Agungkan Allah, agungkan Nabi Muhammad SAW, agungkan yang diagungkan Allah dan yang diagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya dunia ini, kalau tidak dunianya yang pergi dulu, ya kamu yang pergi duluan. Dah pilih mana? Pilih kamu ditinggal sama dunia atau meninggalkan dunia? Maksudnya gini loh, pilih kiamat datang dulu atau kamu yang mati dulu?
Tidak ada pilihan yang lain. Pilih kamu mati dulu, apa kiamatnya datang dulu. Jadi walaupun Anda punya jabatan setinggi apapun, punya kekayaan sebanyak apapun, mati pasti mendatangi. Betul atau betul? Ya, tapi banyak orang lupa. Walaupun Anda ganteng seperti apapun, cantik seperti apapun, mati pasti. Mati itu pasti. Walaupun Anda muda, tetap mati. Bayi mati banyak kok. Mungkin muda nggak merasa akan mati. Yang tua, pantas cepat mati. Udah tua, pantas cepat mati. Kalau muda, ya kalau muda itu mungkin merasa masih panjang umur, wajar ya. Tapi bayi aja banyak yang mati. Semua akan mati, semua akan mati. Makanya kita jangan niru siapapun, tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, lam taukid qad. Sudah lam taukid pakai qad. Laqad kana lakum. Lakum bukan buat yang lain loh ya. Allah enggak bicara buat yang lain, buat kalian. Liman kana yarjullaha. Orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Saya mau nanya, kamu mengharapkan pangkat, mengharapkan jabatan, mengharapkan duit, atau mengharapkan Allah? Kalau kamu mengharapkan pangkat, jabatan, duit, pulang. Gak usah ikut pengajian malam hari ini. Kenapa? Gak cocok sama temanya. Gak cocok sama temanya. Pulang saja. Daripada nanti tidak sesuai dengan isinya. Sebab ini yang diajak bicara sama Allah. Saya nggak ngomong saya yang mau ceramah loh ya. Ayat ini yang bicara. Allah ngajak bicara. Laqad kana lakum. Siapa lakum? Liman kana yarjullah. Buat orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Makanya kalau hidupmu, hidup saya, hidup kita, yang diharapkan duit. Hidupnya pasti susah. Dan akan terus susah. Tapi kalau hidupnya yang dicari Allah, pasti hidupnya akan sukses. Hanya saja sukses kita menurut Nabi, bukan menurut pakar yang ada di mana-mana. Jelas? Ini yakin mau cari akhirat? Siap melarat? Udah melarat? Udah banyak hutang? Loh, saya itu hutang nggak dikit, mungkin di antara semua ini yang paling banyak hutangnya saya. Hutang saya di atas 5M. Di atas 5M, tapi wajah bahagia. Aset nggak punya, pekerjaan tetap ya nggak jelas, penghasilan ya wallahu a'lam. Ya, hutang di atas 5M, wajah tampak bahagia. Lah kamu baru hutang 200.000 aja pusing. Hutang 1 juta pusing. Hutang 10 juta pusing. Nah, Tuhanmu siapa? Yakin? Siapa Tuhannya? Siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah Tuhannya Allah, Rasulnya Muhammad SAW, luruskan dulu arahnya kemana. Saya kesini dibimbing GPS. Betul? Share location. Saya nurut sama GPS. GPS itu makhluknya nggak kelihatan. Betul ya? Syekh Layuro ini. Guru yang nggak ketoan. GPS. Betul kan? Nggak kelihatan mana GPS-nya. Bahkan oleh GPS kita dikasih suara, suruh milih laki atau perempuan. Betul? Mau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang bimbing nanti. Syekhnya mau pakai bahasa apa? Suruh milih. Nanti GPS yang arahkan 500 meter lagi belok ke kiri. Kita sudah siap-siap belok kiri. Padahal masih 500 meter lagi. Kecepatan tadinya tinggi, langsung dikurangi. Percaya sama GPS. 100 meter lagi belok kanan, nurut. Ada 2 pertigaan. Ada pertigaan, ambil yang sebelah kanan, nurut. Sama siapa? GPS. Sama GPS. Betul atau betul?
Ini kan semua pengguna GPS kan? Wah, anak zaman now. Modelnya share location. Sherlock. Lah kita ini punya pembimbing bukan GPS. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sama Nabi udah di Sherlock al-jannah wa ma fiha. Surga dan segala isinya, lokasinya jelas, udah di-share lokasinya oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita ikut Nabi Muhammad SAW sampai surganya Allah Ta'ala. Mohon maaf, ini kadang orang nge-share GPS, orangnya belum sampai lokasi itu. Cuman copy paste. Betul? Copy paste. Bahkan mungkin cuman comot. Comot dari yang sudah ada. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW share lokasi jannah, Rasulnya udah ke jannah. Share tentang Allah, Rasulnya udah ketemu Allah. Kapan itu? Isra dan Mi'raj. Udah ketemu Allah, udah ke surga, balik ke bumi, share lokasi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Terjemahannya fattabi'uni itu apa toh? Ittiba itu apa? Ngikuti. Jadi kemana diikuti? Itu namanya ittiba. Setapak demi setapak diikuti. Ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Karena arah kita sebagai anak muda generasi muslim, arah kita sebagai orang tua generasi muslim, arah kita sebagai orang tua generasi muslim, arah kita sebagai anak terhadap orang tua generasi muslim, arahnya banyak yang gak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang diikuti petunjuk yang lain. Maka jadinya hidupnya berantakan, susah, gak karu-karuan. Malam hari ini insya Allah 30 menit kita akan tuntaskan bersama-sama. 30 menit dari sekarang. Cek jam. 22.50. Berarti 10 menit lagi 23. Berarti 23, 20 selesai. Setuju? Loh, kamu setuju nggak setuju? Saya setuju. Saya yang pegang mic di sini. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi begini. Kalau sudah kita ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW, maka kita nggak akan noleh yang lain. Mau ada orang bisa ke Mars, ke Jupiter, ke planet Pluto, Neptunus, terserah. Mau ada orang bisa terbang, ada orang bisa masuk ke dalam bumi, nggak ngurus. Kalau ada orang bisa menghilang nembus tembok, nggak ngaruh. Kalau ada orang bisa kebal diberondong dengan meriam, nggak ngaruh. Kita nggak akan noleh, nggak akan lihat semua itu, nggak akan lihat. Yang akan kita lihat Nabi Muhammad SAW. Yang akan kita lihat Rasulullah SAW. Ini benerin dulu. Kalau udah benerin ininya, arahnya udah bener, selesai hidup. Mesti enak. Gak mungkin tidak enak. Nah, tapi sayang kok. Kita hidup kurang percaya sama Nabi, percaya sama yang lain. Hidup ini kurang pede dengan nabinya, pede dengan yang lain. Oh, na'udzubillah min dzalik. Nabimu ini Muhammad SAW, Rasulullah, baginda Muhammad SAW, coba lihat. Kalau urusan antariksa, ini sampai hari ini yang mau mendarat di bulan masih gagal. Dan NASA kekurangan dana. NASA ini mencoba mendaratkan manusia lagi ke bulan. Menurut berita yang beredar, NASA kekurangan dana. Gitu sudah gaya mau ke planet Mars. Bulan yang dekat saja masih gagal. Sudah gaya mau ke planet Mars. Dan Anda percaya. Dan gumunan. Mars, luar biasa. Mars. Nanti kalau bumi hancur, Mars ada. Ini kan geblek. Bumi hancur, Mars ada. Kalau bumi hancur, Mars hancur duluan. Bumi ini yang paling akhir, yang lain hancur duluan, remuk semua. Kalau kiamat, N. Bumi N semua, N, selesai. Makanya kamu nggak usah ngurus yang lain, karena Nabi muda sampai 7 lapis langit nembus. 7 lapis langit sampai ujungnya jagat raya,
dan kemudian ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akidahmu dibenerin. Jangan bilang Allah ada di sana, ngawur. Allah bukan ada di Sidratul Muntaha, tapi itu tempat bagi Nabi untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Musa dikasih bukit Tursina untuk bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita dikasih Ka'bah untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita di kampung-kampung dikasih masjid, dikatakan rumahnya Allah buat kita ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan di situ Allahnya, karena Allah tidak bertempat pada suatu pun, dan tidak ada suatu yang menempati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari dilingkupi oleh makhluknya. Na'udzubillah min dzalik. Jelas? Makanya kalau ada paham-paham yang gak beres, Allah di arsy, Allah di langit, arsy di atas lah langit. Jadi Allah duduk di arsy. Na'udzubillah min dzalik. Ini pemahaman jeglek saudara-saudara. Hati, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Sampai di sini jelas? Sabar. Ini baru prolog tingkat awal, tapi nanti saya mau langsung loncat kepada akhir. Karena kalau harus giring ngalor, ngidul, ngetan, ngulon sampai subuh nanti ini. Ya sampai subuh. Kalau yang muda saya yakin kuat, yang tua jauh lebih kuat. Saya yang enggak kuat. Saya yang enggak kuat. Nah kalau kita udah paham, Nabi kita udah nembus 7 lapis langit. Nembus 7 lapis langit. Urusan bicara, Nabi bukan cuma bicara dengan manusia dan jin. Bicara dengan manusia dan jin itu biasa. Bicara dengan malaikat itu biasa. Nabi gunung diajak bicara. Gunung loh. Sejak kapan gunung bisa jatuh cinta? Gunung jatuh cinta. Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud itu gunung yang kami cintai dan dia mencintai kami. Rasulullah cinta sama gunung, Masya Allah. Cinta beneran, bisyuur, punya perasaan, dan gunungnya punya perasaan cinta. Bagaimana Rasul menemukan kehidupan di dalam batu? Pohon. Sejak kapan ada pohon bisa jalan? Kalau di pot kamu angkat, iya jalan. Ini enggak pohon, dipanggil sama Nabi, sini, pohonnya jalan. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Benar-benar jalan keluar. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurnya, Masya Allah, dalam kitab Maulid Simtudurar dan kitab Maulid yang lain, dalam berbagai hadis. Ketika Nabi lahir, Nabi Muhammad SAW, cahayanya Rasulullah membuat seisi ruangan di mana Rasul dilahirkan bisa melihat yang jauh menjadi dekat. Bintang-bintang di langit seakan-akan ada di pangkuan. Istana yang ada di Busra, yang ada di Suriah, tampak di depan mata. Padahal temboknya masih ada. Temboknya enggak jebol, tapi istana itu mendekat, bintang mendekat. Rasul menciptakan yang namanya Stargate, saudara-saudara. Cahaya yang kalau melangkah nyampe tujuan. Kalau melangkah sampai tujuan. Rasulmu mutakhir. Wal awal wal akhir. Dia Nabi yang pertama dan juga yang terakhir. Semua ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu udah paham Rasulmu yang paling hebat, Rasulmu yang paling luar biasa, Rasulmu yang paling top, maka jangan lihat siapapun, pakar sehebat apapun, gak sama dengan Rasul, buang. Boleh orang lain pakai, kamu jangan pakai. Kamu bisa katakan, silahkan Bapak kalau mau pakai dia, maaf saya tidak. Saya mau ikut Nabi saja. Selesai. Sanggup? Sanggup? Termasuk diantaranya, Nabi tidak mendidikmu jadi karyawan. Nabi pengen kamu jadi bos. Ya ini nggak enak nih. Karena kebanyakan karyawan ini. Bukan merendahkan karyawan, enggak. Tapi Nabi pengen muslim jadi bos, bukan jadi karyawan. Biar yang lain yang jadi karyawan. Makanya kalau kita lihat sejarahnya sahabat dan tabi'in, itu di zamannya tabi'in, toko-toko walaupun azan tetap buka. Walaupun azan, waktu sholat tokonya masih buka. Kenapa? Yang jaga non-muslim. Muslimnya ke masjid. Yang jaga toko non-muslim. Kok bisa iya? Karena muslimnya bos. Bosnya ke masjid, karyawannya jaga
jaga toko. Zaman sekarang kebalik, bosnya nggak ke masjid, karyawannya juga nggak ke masjid, tokonya buka, bosnya non muslim, karyawannya muslim. Penurunan, kualitasnya nurun. Makanya dari kecil Nabi SAW sudah diajari kerja, menggembala kambing bil ujrah. Lihat kitab Irsyadul Mukminin, disebutkan di situ. Waktu kecil bil ujrah, diupah, dilatih kerja. Setelah itu naik pangkat, berdagang, ekspor impor keluar negeri. Ekspor impor keluar negeri. Umur 25 tahun menikahi wanita terkaya di Jazirah Arab. Kamu umur 25 tahun, siapa yang kamu nikahi? Siapa? Belum ada. Bahkan sering ditolak. Ya wajar ditolak, nggak punya apa-apa kok. Nggak punya apa-apa. Rasulullah SAW dilamar. Lah kenapa? Ganteng, pinter, soleh, fulus. Ganteng, pinter, soleh, duit banyak. Siapa yang nggak mau? Bu, ya. Ibu jawab itu. Kalau ada laki-laki ganteng, pinter, soleh, duitnya banyak, ngelamar anak ibu, dikasih atau ditolak, lemparkan. Bukan cuma dikasih, lemparkan, ambil anakku. Nabi SAW mengajarkan umur 25 tahun sudah sukses menikahi wanita terkaya, dan beliau punya kekayaan yang luar biasa. Makanya setelah itu Nabi Muhammad SAW ya hidupnya banyak merenung. Dunia udah turah-turah. Dunia udah turah-turah, sisa-sisa banyak, makanya dibagi-bagi, nggak penting, duit, nggak manfaat, ngapain, ambil, nggak penting. Udah menemukan tingkat kepuasan yang luar biasa, yaitu apa? Tidak membutuhkan dunia, ambil semua itu. Saya ngomong begini cuma mau ngasih tahu, Rasulmu itu luar biasa. Jangan nyontoh yang lain, jangan nyontoh yang lain. Ikhwani rahimakumullah. Oke, masih ada 20 menit. 10 menit yang ini saya akan mulai masuk ke topiknya. Tadi belum loh. Belum. Itu tadi baru ngasih tahu kalau nabimu luar biasa. Nah, Allah bilang, nabimu yang luar biasa ini, itu sudah yang paling top buat kamu jadikan contoh, ya beliau. Bukan yang lain, bukan yang lain. Sekarang saya mau nanya, pengen sukses atau gagal? Pengen sukses atau gagal? Jawab dengan jujur. Tolok ukur barometer kesuksesan menurutmu apa? Sampai di sini pasti puyeng semua orang. Ya kalau duitnya banyak, Beb, sukses. Ya kalau suaminya ganteng, Beb, sukses. Kalau istrinya cantik, sukses. Kalau anaknya banyak, sukses. Kalau dia bisa jadi presiden, sukses. Dia bisa jadi jenderal, sukses. Buat yang namanya polisi, buat yang namanya TNI, bisa jadi jenderal, sukses. Buat namanya pejabat, jadi presiden, sukses. Sukses itu pokoknya punya yang lebih dari orang lain dalam materi sukses. Masya Allah. Sa'ano, pemahaman gagal. Pemahaman gagal. Ini pemahaman kufar. Pemahaman orang-orang yang gak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemahaman Nabi Muhammad SAW, sukses adalah jika kamu punya 2 kalimat syahadat, kamu sukses. Selesai. Saya nanya, punya 2 kalimat syahadat enggak? Punya. Berarti kamu sukses enggak? Sukses. Yang enggak punya 2 kalimat syahadat, menurut Allah, menurut Nabi Muhammad SAW, gagal. Kok pandangannya seperti orang enggak sukses, kenapa? Kamu sudah sukses. Cuman tingkatan sukses itu bertingkat-tingkat. Yang kedua, sukses gak kenal yang namanya duit. Nah kalau sukses diukur duit, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala yang dapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika meninggal gak punya duit. Bahkan 3 tahun makannya rumput, 3 tahun makannya rumput, duitnya habis, akhir umurnya miskin.
miskin semiskin-miskinnya. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala, wanita yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukses ukurannya bukan duit, tapi sukses adalah kenal Allah. Kenal Allah. Kamu kaya, kenal Allah, sukses. Kamu miskin, kenal Allah, sukses. Yang repot, udah miskin gak kenal Allah. Mu'adzab ini. Itu namanya gagal kuadrat. Miskin, gak kenal Allah. Kaya, kenal Allah, sukses double. Udah kaya, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kalau orang sukses adalah orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kenal Allah plus. Kenapa? Kita kenal Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Yang lain kenal Allah lewat Nabi Musa, lewat Nabi Isa, lewat Nabi Nuh, lewat Nabi Ibrahim, lewat nabi-nabi yang lain. Kita lewat Nabi yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya selanjutnya, ibu-ibu, bu. Jadi ibu kalau punya suami, suaminya miskin, tapi rajin baca maulid, sukses atau gagal, bu? Gagal. Tuh. Cara pandang ibu-ibu salah. Walaupun suamimu miskin, gak punya duit, tapi dia rajin ikut maulid, berarti kamu sukses. Punya suami yang baik. Punya suami yang baik. Bukan ukurannya duit, bukan harta, tapi kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, mulai naik dikit. Mulai naik sedikit. Sekarang saya mau nanya, tapi tolong dijawab jujur. Boleh? Dalam kehidupan hari-hari, tiap hari, mana yang lebih sering Anda rasakan? Sukses atau gagal? Gagal! Langsung ukurannya duit lagi, betul kan ya? Betul kan? Jadi yang kamu jadikan tolak ukur itu bukan Rasulullah. Yang kamu jadikan tolak ukur itu gak jelas ini. Bukan ajarannya Allah, bukan ajarannya Rasulullah, bukan ajarannya Anbiya wal Mursalin, ajarannya setan. Tolak ukur adalah duit, harta, pangkat, jabatan, kekayaan. Naudzubillah min dzalik. Seharusnya tadi kalian menjawab, alhamdulillah Beb tiap hari sukses. Sholat 5 waktu, malam Jumat maulid, satu hari sholawat 50.000 kali. Masya Allah. Ya kan cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin 50.000 kali gitu kan ya. Oh ini namanya pokil bahasa Jawanya ya. Curang ini ya curang, tapi niatnya kuat. Niatnya kuat, semangatnya tinggi. Saya alhamdulillah tiap hari itu ibadah, walaupun gak punya duit, sukses. Mana yang jawab seperti itu? Tadi langsung kepalanya mengatakan gagal. Gara-gara apa? Hutang gak kebayar, duit gak punya, betul? Terus ya susah gak berhenti-berhenti. Musibah silih berganti. Berganti. Yang dirasakan seperti itu. Seperti itu. Tapi punya 2 kalimat syahadat tadi yang nilainya nggak terukur, nggak kerasa. Punya sehat yang nilainya nggak terukur, nggak terasa. Nggak terasa. Kenapa? Hatinya nggak kenal Allah. Kalau hatinya kenal Allah, walaupun nggak punya kertas, nggak punya angka, nggak punya duit, dia akan berkata, mata saya ini mau dibeli berapa? Nggak saya kasihkan. Mahal ini. Orang yang matanya sakit, dia akan rela mengeluarkan duit berapapun agar matanya bisa melihat kalau dia punya duit. Orang yang kakinya sakit gak bisa jalan, kalau dia punya harta sebanyak apapun, dia akan habiskan hartanya agar bisa jalan. Orang yang kenal Allah melihat dirinya full ni'mah. Makanya gak ada kata kecuali bahagia. Alhamdulillah. Jelas? Nah, malam hari ini satu topik saja, gak usah banyak. 10 menit lagi selesai. Tepatnya 12, sekian menit. Tepatnya 12, sekian menit. Saya mau kasih jurus mahal ini. Resep sukses dunia akhirat. Jurusnya namanya numpang solawat. Numpang solawat.
Tapi sebelum itu semua, saya mau ngambil satu tema yang sebetulnya tema itu mau saya ceramahkan besok hari Jumat di Majelis Ar-Raudhah Solo. Dan tema ini juga semuanya. Cuman kok kelihatannya malam hari ini diceramahkan lebih bagus. Nanti besok apa? Wallahu a'lam. Ya. Masih ingat di zaman Nabi Muhammad SAW datang Badui di tengah-tengah ceramah? Ingat? Badui itu istilah untuk orang Arab yang tinggal di dusun. Tidak cocok kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia orang dusun, salah. Karena orang desa di Indonesia itu ahli agama. Pesantren itu mayoritas adanya di desa, bukan di kota. Kenapa? Tanah mahal di kota. Ya, yang punya pesantren di kota ya Amir Hamzah. Ya, tanah mahal di kota ini. Ini kalau minggir tanah semakin murah, betul kan ya? Makanya kebanyakan pesantren itu di pinggiran. Ya, di pinggiran. Biar apa? Satu, biar bangunannya luas, ya, dan masyarakat desa itu memang biasanya hidupnya sudah pas ke sawah, waktu banyak luang, ya, kemudian belajar di pesantren. Nikmat hidupnya orang desa itu. Makanya orang-orang pinter banyak di desa. Kalau di kota orang awam agama. Mungkin berdasi, tapi ngaji gak iso. Banyak enggak yang begitu? Mungkin berdasi, tapi ngaji gak bisa. Mungkin pakai sepatu mengkilat, tapi ditanya yang membatalkan wudhu apa, gak paham. Orang desa mungkin naik kebu, naiknya di atas gerbong. Tapi Masya Allah, dia paham cara nutup aurat dan dia paham cara pipis yang betul. Di kota, kelihatannya mobilnya bagus. Minggir di pinggir jalan, itu buang hajat kecilnya di tembok dan di pohon. Masya Allah. Habib kok tahu? Saya sopir, sering melihat di perjalanan. Ya tampak seperti itu. Orang desa paham, ke toilet. Minimal cari kali dan sembunyi. Paham aturan menutup aurat orang desa. Nah, Badui kalau zaman sekarang jangan diterjemahkan orang desa, diterjemahkan orang yang kurang paham agama alias awam dalam ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ini orang awam, Nabi lagi ceramah, namanya juga orang awam, orangnya polos, teriak. Yang namanya orang Badui itu orang awam tadi banyak dimaafkan sama Nabi, hukum-hukum tidak berlaku langsung. Kenapa? Belum paham. Jadi kalau kedatangan orang Badui, sahabat senang. Kenapa senang? Karena biasanya tingkahnya aneh-aneh, Nabi senang, terus muncul jawaban Nabi yang di luar dugaan. Termasuk ini, ya Rasulullah, kapan kiamat? Nabi lagi ceramah diteriakin coba. Misalnya Kiai Amir lagi ceramah, ada yang teriak, ya Amir, kapan kiamat? Pengajian bubar itu. Satu ini bisa merusak majelis. Kapan kiamat? Nabi nggak jawab, tetap ceramah, dan di situ hebat, sahabat nggak ada yang noleh, ka'anna ala rusuhim thair, seakan-akan di atas kepala sahabat ada burung. Lihat Rasulullah nggak noleh, walaupun ada yang teriak. Kita baru ada tamu yang datang, satu majelis noleh semua. Ustadznya ditinggalkan, pandangannya bergeser kepada yang lain. Beda adab kita dengan para sahabat, luar biasa para sahabat. Selesai Nabi ceramah, Rasul nanya, Manisail, siapa yang nanya kiamat tadi? Cek ya, cek hadisnya. Itu Badui orang awam tadi nanya kapan kiamat? Pertanyaannya jelas, kapan kiamat? Sahabat dengar kapan kiamat? Rasul dengar kapan kiamat? Sampai hari ini Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjawab kepada Badui itu kapan kiamat. Pertanyaannya nggak pernah dijawab. Di sini pelajaran. Kalau yang nanya itu orang awam, jangan semua pertanyaannya kamu jawab. Tidak menjawab itu bagian daripada sebuah jawaban. Makanya kalau kamu awam datang tempatnya kiai, pertanyaanmu gaya-gaya, yai, kira-kira malaikat di langit pertama jumlahnya berapa? Ini kalau kiainya jawab, Habibnya jawab, sama-sama stres itu. Orang awam nggak tahu apa-apa nanya malaikat, nanya jin. Ini jin yang ada di hidung namanya siapa? Jin yang ada di telinga apa? Malaikat yang di telinga namanya siapa? Setan yang ada di perut namanya siapa? Gitu ya. Ini orang awam. Lain kalau yang nanya itu santri, pantes. Contoh begini loh, begini. Saya dokter, datang pasien,
Saya cek ternyata sakit asam lambung. Saya kasih obat. Obat. Silakan diminum sebelum atau setelah makan. Pasiennya nanya sama saya, "Pak dokter, tolong jelaskan kepada saya kandungan obat ini. Komposisinya apa saja dan berapa beratnya masing-masing komposisi." Kira-kira saya jawab atau saya diamkan? Tergantung. Kalau ini ternyata dia juga seorang dokter. Kalau dia ternyata seorang sarjana kedokteran yang memang udah tingkatnya hampir lulus. Dia paham, dia nanya dengan tujuan kalau obatnya habis nanti apotek gak ada, bisa meramu sendiri. Jadi saya akan berikan jawaban, pantas berikan jawaban sama orang ini. Nah, tapi kalau orang awam, SMA aja nggak lulus, SMP nggak lulus, nyantri nggak pernah, awam, nggak tahu ilmu kedokteran, ngeyel minta komposisi. Kemudian kita tidak mau menjawab, enggak Pak, minum aja udah, minum aja. Oh nggak bisa, saya pasien, saya berhak tahu. Insya Allah saya akan ambilkan surat satu, kemudian saya serahkan beliau. Bapak silahkan pergi ke dokter yang lain, ini alamatnya, ini rujukan dari saya. Insya Allah Bapak sembuh. Ternyata penyakit Bapak lebih kronis dari asam lambung. Ternyata Pak rujukannya dokter jiwa. Stres ini. Ini orang stres. Makanya Habib sama Kiai sama guru Ahlus Sunnah wal Jamaah seringkali tidak menjelaskan dalil-dalil berbagai amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada masyarakat karena masyarakatnya tidak layak diberi jawaban, bukan ahlinya. Jangan dibilang Habibnya nggak paham dalil, Kiainya nggak paham dalil, ustadznya bodoh. Karena ustadznya paham cara niru Nabi Muhammad SAW. Tahu kapan harus jawab, tahu kapan harus diam. Dalam kasus yang lain, datang seorang pria pakai baju serba putih, Arba'in Nawawiyah, coba kita cek di situ, ada nyamar sebagai seorang pria, ternyata malaikat Jibril. Rasul menginformasikan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, setelah 3 hari dari pertemuan tersebut, Rasul nanya, tahu enggak kamu siapa yang datang waktu itu? Allah wa Rasul alam, itu adalah malaikat Jibril. Gak langsung dikasih tahu, nunggu 3 hari baru dikasih tahu. Nah ketika yang nanya malaikat Jibril, mal Islam, mal iman, mal ihsan, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, selesai dijawab detil, lagi-lagi malaikat Jibril nanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Pertanyaannya sama, kapan kiamat? Tapi penanyanya berbeda, yang nanya berbeda, yang satu orang awam, yang satu orang alim. Yang satu orang awam cari ilmu, yang satu orang alim cari ilmu. Orang awam jangan kamu berikan jawaban yang itu tidak dibutuhkan, berikan jawaban yang lebih dibutuhkan. Orang alim kalau nanya berarti betul-betul butuh. Jawaban Nabi kepada malaikat Jibril alaihissalam itu indah, cuman banyak orang tidak mempelajari keindahannya. Bahkan seringkali terjemahannya itu tidak menunjukkan keindahan jawaban Nabi Muhammad SAW. Mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Kalau diterjemahkan, mal mas'ul anha, yang ditanya tentang kiamat tidaklah. Yang ditanya tentang kiamat, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidaklah bi'a'lam, lebih mengetahui minas sa'il, dari yang bertanya. Cek kalimat ini ya. Ini banyak orang gagal paham di sini. Mal mas'ul anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Coba saya mau nanya, apakah Nabi ngomong, saya tidak tahu tentang kiamat? Ada enggak yang seperti itu? Enggak ada. Apakah Rasul mengatakan, saya tidak tahu kiamat kapan tiba? Enggak ada. Malaikat Jibril nanya karena paham, Nabi tahu. Malaikat Jibril nanya karena ngerti, Nabi paham. Tapi Nabi dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buka rahasia. Kiamat itu kapan? Gak boleh dibuka. Dan Nabi tidak boleh berdusta. Kalau tahu harus ngomong tahu, kalau nggak tahu harus ngomong tidak tahu. Makanya jawaban Nabi diplomatis, merendahkan diri. Yang ditanya tidak lebih ngerti dari yang tanya. Oh kamu lebih paham, merendahkan diri. Masya Allah, tawadhu. Tapi setelah itu Nabi berkata,
Kalau ciri-cirinya saya tahu. Misal begini loh, ada orang nanya ke saya, ya orang nanya ke saya, Habib saya mau nanya, rumahnya Kiai Amir itu di Buncit, di Pondok Pesantren Darul Islah, di mana? Terus saya ngomong, saya tidak lebih mengetahui dibandingkah kamu. Pengetahuan saya dan pengetahuan kamu ini, pengetahuan saya tidak lebih dari pengetahuan kamu. Aku tidak lebih ngerti dari kamu. Cuman saya tahu ciri-ciri rumahnya Kiai Amir itu. Saya jelaskan saja ciri-ciri rumahnya. Nanti kamu kalau udah ada depan rumah sakit, seberang rumah sakit ada gang. Nah itu kamu masuk. Ya, nanti gang itu kalau udah masuk, sebelah kiri ada pintu gerbang yang agak besar. Kalau kamu turun ada lapangan. Nah, di situ rumah Kiai Amir. Nah, kalau udah kamu turun, ya kamu tuh turun ada lapangan. Kemudian kamu menghadap ke arah kiblat. Di situ ada makam. Di situ ada makam. Nah, di sebelah selatannya makam, di situ ada rumah kecil, ya. Ciri-cirinya sebelum masuk rumah banyak kitab, ada lemari kitab. Lah itu dekat dengan rumahnya Kiai Amir. Saya mau nanya, berarti saya tahu enggak rumahnya Kiai Amir? Tahu atau enggak tahu? Tahu atau enggak tahu? Maka pahamlah nabimu. Nabimu merendahkan diri. Nabimu luar biasa. Nabimu hebat. Tawadhu. Jaga amanatnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak membocorkan kapan kiamat itu tiba, meskipun malaikat Jibril yang nanya. Tapi Rasul tidak sampai hati kalau malaikat Jibril tidak dikasih informasi, karena ini ilmu yang dibutuhkan malaikat Jibril alaihissalam. Makanya dikasih tahu ciri-ciri. Lah kalau ciri-cirinya dikasih tahu semua kan kapannya ya kira-kira jelas toh ya. Seperti saya tadi tuh ya, kira-kira kan jelas, kapannya jelas buat malaikat. Yang pengen saya garis bawahi, yang nanya orang awam nggak dijawab, yang nanya orang alim dijawab. Makanya kalau kamu pergi ke rumahnya Habib, ke rumahnya Kiai, kamu nanya nggak dijawab, jangan kamu anggap Habibnya goblok, Habibnya bodoh, Kiainya nggak berilmu, kamunya yang goblok, makanya nggak dijawab. Paham enggak? Ini kan sering ada yang tempatnya Habib, tempatnya Kiai gitu, terus Habibnya nggak punya ilmu itu, Kiainya nggak punya ilmu. Saya tanya gitu aja nggak dijawab. Ya, karena memang kamu nggak layak, saya nggak layak, kita nggak layak. Ini sisi keilmuan. Bagian ini santapan para santri. Santri dapat ilmu begini senang. Udah pernah dapat yang seperti ini? Belum pernah. Saya juga baru dapat bulan Maulid ini. Berkat ceramah ini ya, dapat bulan Maulid ini. Karena saya baca macam-macam ya belum dapat yang seperti ini. Bulan Maulid tengah-tengah ceramah kok dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, menariknya lagi di sini. Orang awam tadi nanya kiamat kapan, sepertinya orang udah siap mati gitu kan. Memang Badui ini udah siap mati. Kenapa? Dia nanya kiamat karena dia pinter. Dia lihat itu orang kok di kuburan ya, belum masuk surga. Alam barzah. Surga itu nunggu kiamatnya tiba, dibangkitkan dari kubur, digiring ke mahsyar, hari perhitungan, jalan Shiratal Mustaqim, baru surga atau jegur ke neraka. Kan begitu. Makanya Badui tidak mau lama-lama di kuburan. Nanggung kalau nanya kapan saya mati, nanggung. Maka dia nanya kapan kiamat, maksudnya biar cepet gitu loh masuk surganya. Dan yang mengejutkan Nabi nanyanya gak nyambung. Ditanya kapan kiamat, Nabi nanyanya apa? Jawabannya, pertanyaan juga. Lah kamu udah siapin apa? Jadi pertanyaannya diabaikan. Diarahkan kepada hal yang lebih penting daripada nanya waktu kiamat. Paham? Diarahkan kepada hal yang lebih penting daripada kamu bertanya kapan waktunya kiamat. Ma'adattalaha. Apa yang kamu siapkan untuk kiamat? Kalau orang yang nggak paham dipikir Nabi kok nggak nyambung ya? Ditanya tentang kiamat nggak jawab, tambah nanya yang arahnya beda dengan pertanyaannya. Pertanyaannya tentang waktu, kok Nabi jawabnya tentang persiapan. Ini kan bab waktu, kenapa nggak dijawab? Ma'adattalaha, apa yang kamu siapkan untuk kiamat? Lah yang mengejutkan, sahabat saja mau ngadepi kiamat keder loh. Sahabat mau ngadepi kiamat takut. Sahabat mau ngadepi kiamat itu ibadahnya luar biasa. Lah Badui ini dengan lantang, ya Rasulullah, kalau sholat saya nggak punya banyak,
Kalau puasa saya nggak punya banyak, tapi kalau hati saya cinta Allah dan Rasulnya. Coba kalau kamu jadi kiai, ada orang nanya, kamu jadi habib, jadi ustadz, ada orang nanya, saya mati kapan? Kita jawab, persiapanmu apa? Wah, saya sholat ya belum beres, habib, yai, ustadz. Puasa saya ya belum benar, habib, ya ustadz. Zikir saya nggak pernah. Saya sholat puasa yang wajib-wajib, itu pun belum khusyuk, belum beres. Kita akan jawab apa? Ya udah, siap-siap siksa kubur, mas. Siap-siap mampus kamu dikubur kalau nggak segera tobat. Kamu harus perbaiki sholatmu, perbaiki puasamu, perbanyak zikirmu. Sholat sunnah, puasa sunnah, diperbanyak biar selamat sampai di kuburan. Jawaban kiai, habib, ustadz kurang lebih begitu. Betul, betul. Tapi aneh, Nabi Muhammad SAW datang orang yang terang-terangan ngaku, aku tidak punya sholat banyak, puasa banyak. Ini tidak punya sholat banyak dan tidak punya puasa banyak. Sama pengakuan berikutnya bertentangan tidak. Tapi aku cinta Allah dan Rasulnya. Lo ngakunya cinta. Gini loh. Ini kalau babnya pakai bab cewek langsung paham semua. Kamu datang melamar anaknya Pak Lurah. Atau melamar anaknya Pak Kapolsek. Cantik anaknya Pak Kapolsek. Kemudian Pak Kapolsek atau Pak Lurah dan Bu Kapolsek dan Bu Lurah nanya sama kamu, Dek, kamu punya apa melamar anak satu-satunya kesayangan saya ini? Kamu punya apa? Anda menjawab, maaf Bapak Ibu, jujur saya rumah numpang orang tua saya dan orang tua saya ngontrak. Orang tua saya ngontrak. Motor itu saya pinjem kakak saya kredit belum selesai. Sekolah saya juga belum selesai, nggak lulus nih. Sekolah nggak lulus. Duit kalau nggak dikasih kakak saya nggak megang duit. Tapi kalau bab cinta, demi Allah saya cinta sama anak bapak dan ibu. Kira-kira jawabannya apa? Mulia. Go home, back home, pulang. Udah, jangan datang ke sini sebelum kamu berubah. Kalau cuma bawa cinta, nggak usah ngelamar anak saya. Ini jawaban normal loh. Betul kan ya? Normal. Tapi jawaban Nabi nggak normal. Nggak normal. Jawaban Nabi aneh. Kebalikannya. Anta ma'a man ahbabta. Come here, anakku. Kamu sudah mencintai anakku, silakan nikahin anakku. Modal cinta cukup. Masya Allah. Modal cinta cukup. Ini umatnya datang mengaku gak punya amal, tapi punya cinta, ngaku punya cinta. Nabi tidak mengatakan, kalau kamu cinta harusnya sholatnya banyak, kalau kamu cinta harusnya puasanya sunnah banyak, kalau kamu cinta harusnya zikirnya banyak, kalau kamu cinta harusnya amalnya banyak. Rasul gak berkata begitu, justru Rasul bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama yang kamu cintai. Ajib atau gak ajib ini? Jawaban Nabi ini biasa atau luar biasa? Lah itu sahabat langsung girang semuanya. Lah iki sing tak anteni. Ini yang saya tunggu-tunggu. Sebab kalau urusan amal kita semua gak beres. Sahabat merasa dirinya gak beres. Gak bisa masuk surga bareng Nabi. Kalau masuk surga kelasnya beda. Buat apa masuk surga kalau gak ada Nabi Muhammad SAW? Tapi begitu dengar anta ma'aman ahbabta, Sayyiduna Anas bin Malik, pembantu Nabi 10 tahun. Pembantu Nabi 10 tahun. Itu mengatakan, aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, dan dengan cinta kepada mereka semua, aku berharap dikumpulkan bersama mereka. Gak lagi pamer amal. Gak ngomong, aku ahli tahajud, aku pembantu Nabi, aku biasa disuruh Nabi, aku biasa sapu rumah Nabi, aku biasa melayani Nabi, aku dekat dengan keluarga Nabi, aku ngurusin keluarga Nabi, aku akan masuk surga bersama Nabi. Enggak. Amalnya enggak disebut. Yang disebut apa? Cinta. Yang disebut cinta. Makanya untuk urusan ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya, alimu atau adibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak-anak kalian 3 hal. Yang pertama cinta Nabi, yang kedua cinta keluarga Nabi, yang ketiga baru amal qiraatul Quran. 2 yang pertama mahabbah, cinta. Baca Quran ditaruh urutan ketiga, qiraatul Quran. Kenapa?
Nah kalau orang itu baca Quran nggak punya cinta, menakutkan. Jadinya nggak beres. Pemahamannya Al-Qurannya akan menyimpang. Kalau hatinya nggak punya cinta Allah, nggak punya cinta Rasulullah, nggak punya cinta keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini jelas? Udah lewat. Pelanggaran ini. Dilanjutkan atau udah cukup? Yakin? Dikit lagi boleh ya? Biar tuntas. Jadi bab pertama bab cinta. Saya bersaksi Anda semua orang yang mencintai Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kok Habib berani bersaksi seperti itu? Udah saya buktikan tadi di depan. Dibayar 2 juta triliun untuk melepaskan agamanya, nggak mau. Lebih pilih agamanya daripada duit, betul kan? Jadi misal begini loh, ada seorang istri ditempelengi sama suami, pelak, tiap hari. Itu sampai adik atau kakak iparnya ngomong, udah kamu pisah saja sama adik saya, sama kakak saya. Pisah, aku nih cinta sama kamu. Jangan sampai kamu hancur oleh adikku atau kakakku yang gak beres ini. Nanti tak carikan sepupuku yang lain, sepupuku. Orangnya baik, orangnya ganteng, orang yang soleh. Gak seperti adik atau kakakku ini. Terus perempuan tadi jawab, biarlah aku dipukulin, biarlah aku disakitin. Tapi aku tetap mencintainya. Aku tak ingin berpisah dengannya. Cinta atau gak cinta ini? Cinta, betul? Lah kamu saya tawari 2 juta triliun loh, tetap pilih syahadat kok. 2 juta triliun loh, pilih syahadat. Kalau nggak cinta ya nggak mungkin. You love your Prophet Muhammad SAW. Kamu cinta Nabi Muhammad SAW. Kamu cinta Allahmu. Sadari itu, bangga. Katakan pada Allah, katakan pada Rasulullah. Meskipun aku bejat, meskipun aku belum bagus sholat, meskipun ibadahku amburadul, ya Rasulullah, ana uhibbak jam. Aku sangat mencintaimu. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nabi akan jawab. Nah itu namanya cinta harus diutarakan. Aku mencinta Allah dan Rasulnya. Cinta harus diungkapkan. Lah ngomong. Loh kamu gak pernah bilang jatuh cinta sama Nabi, sama cewek aja yang diomongkan. Dek, I love you. Dek, I love you. Dek, I love you. Sama Nabi gak diungkapkan. Makanya ulama membuat syair ungkapan cinta. Jadi burdah, jadi barzanji, jadi simtud duror. Itu semua ungkapan cinta. Lah kalau ada orang yang bilang, ngapain baca barzanji? Ngapain baca burdah? Ngapain baca simtud duror? Ngapain itu muji-muji Nabi? Gak benar, gak dicontohkan Nabi. Kesian, gak pernah belajar hadis tentang badui yang datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Aku cinta Allah dan Rasulnya. Lah kita bilang, aku cinta Allah dan Rasulnya. Cinta dijabarkan. Cinta memang cuma 5 huruf dalam bahasa Indonesia, 4 huruf dalam bahasa Inggris. Ya, hub dalam bahasa Arab. Tetapi kalau dijabarkan apa itu cinta? Jadinya ya burdah, jadinya ya barzanji, jadinya simtud duror, jadinya syair-syair yang tadi dinyanyikan bareng-bareng itu. Itu namanya cinta. Lanjut dikit boleh? Sebetulnya yang pengen berhenti saya loh. Saya tuh menunggu jawaban, nggak boleh gitu kok nggak ada yang jawab ya. Yang sedikit membela hak saya untuk berhenti. Nah subhanallah, orang yang datang membawa cinta nggak pernah ditolak sama Nabi. Orang datang bawa cinta nggak pernah ditolak sama Nabi Muhammad SAW. Cintanya nggak pernah dinafikan, nggak pernah diabaikan, nggak pernah diignore, diterima. Salah satu cara biar kita itu bisa cintanya kuat adalah dengan sholawat. Nah ini judulnya sekarang kan numpang sholawat. Numpang sukses lewat sholawat. Singkat, pendek, 3 menit selesai. Tapi nanti pulang langsung praktek. Yang pengen beli mobil, kabul. Pengen beli rumah, kabul. Yang mau ngelamar anak Pak Kapolsek, kabul. Yang mau ngelamar anak presiden, kabul. Ngelamar atau? Ngelamar, kabul. Perkara ditolak, wallahu alam. Ngelamar ya. Tapi udah berani ngelamar gitu kan, kabul. Yang mau punya hajat A sampai Z, kabul. Yakin. Kalau jurus ini Anda pakai. Hati-hati. Akhir zaman ini ada yang menghembuskan ajaran yang mengatakan jangan cari akhirat dengan dunia,
dan jangan cari dunia dengan akhirat. Kamu nggak boleh pakai sholawat untuk urusan dunia. Kamu nggak boleh pakai wirid untuk urusan dunia. Kamu nggak boleh pakai yang namanya zikir untuk urusan dunia. Lihat itu, Rasul bersabda, siapa yang hijrahnya kepada dunia, dia hanya akan dapatkan dunia dan wanita yang dia nikahi. Hijrah saja, kalau nggak untuk Allah, nggak dapat apa-apa. Masya Allah, ini pemahaman sesat dan menyesatkan. Banyak dihembuskan lewat pesan WhatsApp dan mungkin juga beberapa keterangan. Alhamdulillah saya tidak mendengarkan. Halo, kok lihat saya nggak enak, kenapa ini? Jadi ada orang sekarang ini suruh baca sholawat nariyah takut. Suruh baca munjiah takut. Kamu mau beli mobil baca nariyah. Ngomong, Habib, apa nggak musyrik? Apa nggak cinta dunia itu, Habib? Masa sholawat buat beli mobil? Sholawat kan buat dapat syafaat. Sholawat kan buat dapat syafaat, bukan buat dapat mobil. Masya Allah. Oplak ini. Ini gagal paham tingkat tinggi. Gagal paham tingkat tinggi. Sholawat itu jangan kamu batasi dengan satu kata syafaat. Syafaat itu salah satu bagian dari manfaat sholawat. Tapi di antara manfaat sholawat, saya jabarkan 3 menit, perkara 3 menitnya melar jadi 30, wallahu a'lam. Boleh ya? Coba saya jawab pertanyaan saya dengan jujur. Kalau Anda pengen sesuatu urusan dunia, pengen mobil, pengen rumah, pengen punya pasangan hidup, pengen punya apapun yang ada di dunia ini, mintanya ke siapa? Mintanya ke siapa? Jawab yang keras, mintanya ke siapa? Allah, betul? Kalau Anda pengen sembuh dari sakit kepala, mintanya ke siapa? Kalau ada orang pengen sembuh dari sakit kepala, mintanya ke obat. Itu musyrik atau enggak musyrik? Musyrik. Kalau ada orang mau beli mobil, mintanya ke duit. Duit, aku mau beli mobil. Musyrik atau enggak musyrik? Musyrik. Ada orang mau sukses, mintanya dengan perencanaannya. Musyrik atau mukmin? Musyrik. Semua harus berawal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit kepala, ada obat, pengen sembuh. Allahumma sembuhkan sakit kepala saya. Ambil obatnya. Tahu ini sarana. Diminum dengan minta kekuatan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Kalau mau beli mobil, minta sama Allah. Ya Allah, beri saya mobil. Ambil duitnya, berangkat ke toko, beli mobil. Tapi mintanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul atau betul? Pertanyaan selanjutnya. Kamu mau beli mobil, tapi duitnya nggak cukup. Maju atau mundur? Saya mau tes Anda ini mukmin atau musyrik gitu loh. Kalau kamu mau beli mobil, tapi duitmu nggak cukup, kurang 200 juta, nggak nanggung ya. Lah punyanya berapa? 10.000. Punya 10.000, mau beli mobil harga 200 juta, 10.000. Kurang 200 juta, maju atau mundur? Mintanya ke siapa? Mintanya ke? Nah, suruh minta sama Allah kok mundur? Justru karena kamu nggak punya, kamu minta sama Allah. Bilang sama Allah, ya Allah, ini uang 10.000 ya Allah. 10.000 ini nggak bisa dibuat beli apa-apa. Kalau enggak kamu izinkan beli apa-apa. Tapi kalau engkau izinkan ya Allah, 10.000 ini bisa dapat mobil 200 juta ya Allah. Ya Allah, tolong beri saya mobil yang satu itu ya Allah. Harga 200 juta, 10.000 rupiah. Amin. Kantongin. Allahumma mobil. Terus keluar. Jalan ke showroom. Istrinya bilang apa? Stres atau normal? Stres. Betul kan? Karena istrinya ngukur. Uang 10.000 mau beli mobil. Betul kan ya? Allahnya dibuang. Ini loh akidah yang semerawut. Akidah yang semerawut. Nanti saya akan jelaskan dari Al-Quran, hadis Nabi, kehidupan para ulama, kehidupan sahabat, kehidupan orang yang normal. Kita ini yang nggak normal. Kita yang sakit. Yang sakit nih kita.
Boleh saya jelaskan? Nah, jadi kalau minta ke siapa? Allah. Minta tolong sama siapa? Allah. Betul? Kalau minta sama Allah dengan muji-muji Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Mun'im, Ya Sami', Ya Qadir, Ya Jabbar, Ya Qahar, Asma'ul Husna dibaca semua. Muji-muji Allah. Terus minta, kabul enggak? Nanti dulu. Kamu minta ke Allah dengan semua pujian yang dibaca oleh malaikat muqarrabin dan dibaca anbiya wal mursalin dan yang belum diturunkan ke muka bumi. Kalau tidak kamu awali sholawat, tidak kamu tutup dengan sholawat, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham enggak? Yakin paham? Paham enggak? Jadi kalau awalnya enggak ada sholawat, akhirnya enggak ada sholawat, diterima atau ditolak? Orang mau nikah, ngurus surat nikah, ya pergi ke kantor urusan agama, bawa dirinya, bawa calonnya, bawa semua perlengkapan, enggak bawa KTP, jadi enggak suratnya? Enggak. Bawa uang 200 miliar, beli tanah, mau buat perjanjian jual beli, KTP enggak punya, kepake enggak duitnya? Enggak. KTP penuhi dulu, baru nanti dilanjutkan tahap berikutnya. Betul lah, betul. Kamu puji-puji Allah, Allahnya bilang kalau kamu enggak bawa nabiku minggato, silahkan pergi. Dan itu dibuktikan dalam sholat. Sholat dari awal sampai akhir Allah semua. Bahkan Al-Quran, Al-Fatihah, Ummul Kitab. Habis itu kamu baca 30 juz. Giliran at-tahiyat, kamu udah puji-puji Allah, at-tahiyatul mubarakatul sholawatut thayyibatulillah, kamu syahadat. Tapi kamu gak mau sholawat. Kamu gak mau sholawat sama Nabi di at-tahiyat akhir. Apa kata Allah? Selesai, batal sholatmu. Tidak aku terima. Masya Allah. Berarti sholawat nih penting atau super penting? Lah kok kamu khutbah Jum'ah, kamu khutbah Jumat, satu masjid nangis, Allah Habibnya luar biasa, blek semaput, Masya Allah Habibnya hebat, Allah, pojok blek mati, serangan jantung karena teriak rindu sama Allah, Allah disusul sebelahnya blek mati. Hari itu dalam khutbah Jumat 50 korban nyawa melayang karena rindu sama Allah. Cuman sayang, khotibnya lupa, gak baca sholawat di dalam khutbahnya. Pertanyaan saya, khutbahnya sah atau batal? Sah atau batal? Sholatnya jadinya sah atau batal? Batal. Yang batal khotibnya atau semuanya? Semuanya. Gara-gara ngapain? Melupakan sholawat. Kalau kamu lupakan nabiku, aku tak butuh dirimu. Allahumma sholli wa sallim alaih. Sholawat. Makanya Habib Kiai guru pinter, cerdas. Santri-santri murid-muridnya diajarin, kalau mau minta sama Allah, sholawatin dulu. Betul kan? Sholawatin dulu. Anak Pak Camat, sholawatin bapaknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapaknya ajak maulid, diundang buat maulid di rumah, bapaknya diundang, Pak Camat diundang. Gak paham Pak Camat nih, kalau anaknya lagi dibidik nih, nawaitunya Allahumma berkat maulid, Allahumma. Terakhir selesai, makanya doa maulid manapun berjanji, burda, simtuduror, dibak, doa itu babnya akhir pasti, nggak di awal. Setelah sholawat baru apa? Doa, betul? Jadi kalau hajatmu pengen kabul, kamu pengen duit, kamu pengen rumah, mintanya ke siapa? Ke Allah. Pakainya apa? Sholawat. Gak pakai sholawat, ditolak sama Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan, jangan gunakan sholawat untuk mobil, jangan gunakan sholawat untuk motor, jangan gunakan sholawat untuk hajat dunia, maka jawablah, lantas suruh pakai apa?
Kalau nggak pakai minta sama Allah, suruh pakai duit, suruh pakai kerja, suruh pakai usaha, suruh mengandalkan ikhtiarnya, melupakan Tuhannya. Ajaran siapa ini? Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang nggak punya duit kalau udah kenal Allah, kenal Rasulullah, nggak ada yang pesimis, optimis. Nggak punya duit pengen beli mobil, jalan di kampung lenggak-lenggok. Ditanya, kemana? Showroom. Ngapain? Beli mobil. Duitnya ada? Belum. Nah terus proses sholawat. Tahap awal, sholawatin dulu. Sholawatin. Dianggap orang stres. Ini yang normal ini. Yang anggap stres itu yang stres. Bener, gak paham. Nanti akan saya jelaskan. Serius. Yang kedua, dalil tidak terbantahkan. Dan ini yang punya Habib dan Kiai serta murid-murid dan kawannya. Yang lain nggak punya. Cari, cek itu. Cari di Google nanti. Kalau nggak percaya, di Google kalimat ini pakai bahasa Arab. Ya. Satu-satunya amal yang tidak ditolak sama Allah hanyalah sholawat. Yang lain, nanti dulu. Cek, recheck, tolak, terima, tolak, terima. Kalau sholawat, langsung diterima. Meskipun kamu riak, meskipun kamu ujub, tetap diterima. Itu yang namanya sholawat. Habib, Yai, masa bisa sholawat mengalahkan sholat? Nah ini pemikiran gak beres ini. Jadi kalau sholawat bisa mengalahkan sholat, seakan-akan ini sholawat sesuatu yang salah. Nah, sholat itu ibadah, sholat itu ibadah. Kalau ada ibadah yang pahalanya memang secara khusus bisa lebih besar dari ibadah yang lain kan ya luar biasa. Dan yang namanya sholat itu bagiannya adalah sholawat. Paham? Jadi kalau nggak ada sholawat tidak ada sholat. Ini harus dipahami. Sabar. Pelan-pelan. Step by step. Biar tidak gagal paham ya. Ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Setiap mau mulai maulid dibaca enggak ini? Dibaca kan? Ayat ini dibaca. Coba diterjemahkan. Inna, sesungguhnya, innallaha, Allah bersolawat kepada Nabi, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang manggil? Allah. Allah manggil siapa? Alladzina amanu. Siapa yang beriman? Anda beriman, saya beriman, kita beriman. Kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hei orang-orang beriman, kalian semua tanpa terkecuali sholawat dan salam kepada Nabi yang banyak dan yang baik. Betul? Ayat ini turun kepada sahabat. Sahabat orang yang paling paham bahasa Arab. Sahabat orang yang paling paham bahasa Arab. Makanya jangan belajar Al-Quran dari terjemahan. Gak pernah sampai nanti. Belajar Al-Quran dari ulama. Gak bisa dari terjemahan. Subhanallah. Nanya sama Nabi sahabat, amma salam qad arafna. Kalau salam kami udah tahu ya Rasulullah caranya. Assalamualaikum. Tahu salam. Wa kaifa nusalli alaik. Tapi kalau salam kaifa. Mas sholah sama kaifa sholah itu beda. Kalau mas sholah, apa itu sholawat? Bentuknya apa? Bentuk. Bentuk. Tapi kalau kaifa itu bagaimana caranya bersolawat. Paham? Sahabat tidak pernah mempertanyakan bacaan solawat. Yang ditanyakan sahabat caranya bersolawat. Antara cara sama bacaan itu dua hal yang jauh berbeda. Sahabat nanya kaifa nusalli alaik. Jawaban Nabi apa? Qulu, caranya kamu cukup mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bukan bentuknya. Kalau bentuknya macam-macam. Ada sholawat Ibrahimiyah, ya. Ada sholawat yang untuk keluarga Rasulullah.
ada sholawatnya sahabat, ya, ada sholawatnya tabi'in, ada sholawat Nabi yang diajarkan ulama di dalam mimpi, macam-macam. Ada sholawat yang dikarang oleh para ulama, bentuknya bebas, bebas. Caranya ini yang benar. Apa caranya? Ucapkanlah Allahumma sholli. Ya Allah, tolong kamu bersolawat. Solawat itu artinya doa. Makanya ketika sahabat diperintahkan bersolawat dalam Al-Quran, sahabat bingung. Doakan Nabi, ucapkan salam untuk Nabi, doakan Nabi. Maka sahabat nanya sama Nabi, cara doakan Nabi gimana? Karena Nabi udah dapat semuanya, gimana mendoakan? Maka sama Nabi diajarin, kamu bilang saja sama Allah, ya Allah, tolong kamu yang doakan Nabi. Allahumma sholli. Ya Allah, tolong kamu yang bersolawat sama Nabi. Ya Allah, tolong kamu yang bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Dah, sekarang dicek dulu, cek pemahamannya udah nyampe belum? Yang merintah siapa? Yang dapat perintah siapa? Mukmin, betul. Allah merintah kita untuk ngapa? Solawat. Solawat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi ngajarin kita bagaimana? Minta saja sama Allah. Allahumma sholli. Ya Allah, tolong kamu solawat sama Nabi, betul? Ya Allah, tolong kamu solawat sama Nabi. Maka Allah jawab, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikat udah terus-terusan selalu solawat sama Nabi. Kalian yang solawat sama Nabi. Kita jawab lagi, ya Allah, kamu saja yang solawat sama Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolong kamu saja yang solawat sama Nabi. Allahnya jawab, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita diajari Nabi, kembalikan ke Allah, kembalikan ke Allah. Ya Allah, tolong kamu saja yang salawat ke Nabi. Allahnya bilang, aku udah salawat sama Nabi, dan terus salawat sama Nabi. Malaikatku salawat sama Nabi terus. Giliran kalian salawat sama Nabi. Kita jawab, Allahumma, ya Allah, tolong kamu yang salawat sama Nabi. Pertanyaan saya, sejak kapan kamu pernah bersolawat? Pernah enggak kita bersolawat? Gak pernah. Yang ada itu kita meminta agar Allah bersolawat kepada Nabi. Pertanyaan saya, lah kalau kita minta sama Allah untuk solawat, terus yang solawat siapa? Allah. Yang solawat? Allah. Akankah Allah menolak Allah? Akankah Allah menolak Allah? Tentu tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta kepada Allah untuk kita atau untuk Nabi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolong kamu bersolawat pada Nabi Muhammad. Berarti kita minta kepada Allah untuk siapa? Untuk Nabi. Lah kalau ada orang minta buat Nabi, kira-kira sama Allah diterima atau ditolak? Dan mintanya kepada Allah, ya Allah, tolong kamu, saya minta kepada kamu sesuatu untuk Nabiku, untuk kekasihmu. Tolong ya Allah. Kira-kira sama Allah dikasih atau nggak dikasih? Dikabulkan atau nggak dikabulkan? Kenapa? Untuk kekasih Allah semua diberikan oleh Allah. Makanya kamu riak, kamu ujub kalau minta untuk Nabi Muhammad SAW, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, bagian asiknya di sini. Akhiron. Bab duit. Ini sebetulnya rahasia para wali. Nggak boleh di-share seharusnya. Cuman malam hari ini dan bulan ini bagusnya di-share. Karena di Indonesia lagi banyak orang pusing. Harus dikasih ilmunya biar nggak pusing semua. Biar pusingnya terarah. Pusingnya terarah. Begini loh. Masih ingat cerita Nabi Muhammad SAW ketika menceritakan dahulu di zaman Nabi-Nabi terdahulu ada 3 orang yang berteduh di dalam sebuah gua, kemudian ada batu yang jatuh dari atas menutup mulut gua. Ingat kisah itu? Kemudian mereka berusaha mendorong batu yang besar itu, mendorong batu yang besar, mendorong batu yang besar. Ternyata batunya tidak bergerak, betul? Jangan dilanjutkan dulu ceritanya. Batu besar didorong, nggak bergerak. Seharusnya ini urusannya dorong atau traktor? Traktor, betul ya? Urusan batu ini kan urusan traktor, paham? Kamu mau beli mobil, duit gak cukup, uang gak cukup. Seharusnya urusannya apa nih? Ngutang ya? Minta tolong sama orang, ditambahin duitnya, betul? Tapi ngutang siapa yang mau ngasih? Gak ada yang mau ngasih.
Ini dorong nggak bisa. Siapa yang mau nolong? Wong terkunci di dalam. Nggak bisa. Maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengajarkan mereka 3 orang yang minta tolong ini masing-masing berkata, ya Allah, saya pernah punya amal yang begini. Kalau amal itu kamu terima, ya Allah, tolong geser batu ini. Betul? Maka bergeser batu sedikit. Yang kedua ngomong yang sama, bergeser batu sedikit. Yang ketiga ngomong yang sama, bergeser batu sedikit. Akhirnya cukup untuk lewat 1 orang. 1 demi 1 keluar. Artinya batu yang menutup tergeser. Hajat terkabul. Karena ketiga-tiganya bertawassul dengan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk nabi-nabi terdahulu. Untuk kamu, Rasulmu udah ajarin. Jangan yang nabi terdahulu. Nabi Muhammad SAW. Ada satu amalan yang tidak mungkin ditolak. Apa namanya tadi? Sholawat. Makanya pinternya Habib sama Kiai. Sengaja saya terus sebut Habib sama Kiai. Habib sama Kiai. Biar Indonesia paham ilmunya Habib dan ilmunya Kiai. Ilmunya Habib dan ilmunya guru. Mereka orang-orang yang luar biasa. Meskipun penampilannya biasa-biasa saja. Meskipun penampilannya mungkin baju takwa nggak jelas. Mungkin sandal aja warnanya beda. Ya, sandal warnanya beda, nyantai. Mungkin kalau dilihat orang ini orang nggak jelas, tapi ilmunya luar biasa. Rumahnya mungkin reot. Reot. Coba perhatikan. Habib sama Kiai dari zaman dahulu kala ngajarin, kamu kalau punya hajat baca nariyah 4.444 kali. Selesai nariyah bilang, ya Allah berkat sholawat nariyah kabulkan hajat saya. Betul? Kamu kalau punya hajat baca maulid simtuduror, barzanji, burda, diba dan sejenisnya. Selesai maulid bilang berkat maulid ini ya Allah kabulkan hajat saya. Betul? Kamu kalau punya hajat diajari Habib Kiai baca munjiah 1000 kali, sholawat A sekian kali, sholawat B sekian kali. Selesai bilang sama Allah, ya Allah berkat sholawat yang aku baca tadi kabulkan hajat saya. Betul? Pertanyaan saya, ajaran Habib sama Kiai ini berasal dari mana? Dari ajaran langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal yang tidak ditolak. Dan buat kita amal yang tidak ditolak adalah sholawat. Makanya kalau kamu pengen beli mobil, baca nariyah 4.444 kali. Tapi jangan diwakilkan. Kalau kamu wakilkan, yang kabul yang mewakili. Karena judulnya ini mau tawasul dengan mujahadahmu. Dengan usahamu. Gantinya dorong batu tadi loh. Usahanya duduk di kamar. Nanti kamu masuk kamar bilang sama istri, Dek saya mau beli rumah dulu ya, jangan diganggu 5 jam. Siapkan kopi, teh dan makanan. Kunci kamarnya jangan diganggu. Kholwat 5 jam. Nariyah, munjiah. Anaknya ditanya sama ibunya, nanya sama ibu, Ibu ayah mana? Beli mobil. Di mana? Di kamar. Masya Allah. Keluar dari kamar ya. Ayahnya ada tamu, terus anaknya cerita, ayah tadi beli mobil. Oh iya benar, di mana? Di kamar. Masya Allah. Tamunya nanya, iya betul, iya. Gimana caranya? Nariyah 4.444 kali. Hasilnya sebentar lagi. Saya harus keluar dulu. Hasilnya sebentar lagi saya harus keluar dulu. Baru dia keluar, jalan ke pasar, jalan cari obyekan, jalan dia bergerak. Nanti itu sholawatnya akan bekerja. Sholawatnya akan bekerja. Loh, kalau Nabi yang terdahulu saja umatnya di dalam gua nggak ngapa-ngapain, diem saja, gerak sendiri. Lah kamu udah pakai sholawat, masih pakai kerja, nggak kabul ya nggak mungkin. Mana imanmu, mana yakinmu, mana percayamu? Jangan percaya dengan fata morgana. Pekerjaan itu fata morgana, perencanaan itu fata morgana. Ajaran nabimu itu nyata, saudara-saudara. Allahumma sholli alaihi. Jelas. Masing-masing buat rencana kelihatannya nih. Mulai pulang mau sholawat. Mau sholawat. Mujahadah. Baca sholawat. Ini kalau semua ngamalin sampai nanti sudah terwujud, komisi nggak nyampe Solo, awas. Oh, namanya guru tuh harus dapat komisi. Yang ngajarin kan ya. Perdagangan kan begitu kan ya. Yang ngajari kan dapat
Apa itu? Hak cipta ya. Royalti. Nah, royalti nggak usah banyak-banyak, udah 10%. Royalti 10%. Ikhwani rahimakumullah. Jelas yang saya sampaikan? Jelas? Sekarang hidup ringan atau berat? Ringan ya. Gak usah repot, kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masih ngeyel, mungkin nonton orangnya. Sebentar. Masih belum puas. Oke, satu lagi. Yang di rumah tuh masih belum puas dalilnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah, Allah akan selalu memberikan solusi untuk masalahnya. Apapun itu masalahnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan selalu memberinya surprise rezeki. Rezekinya surprise, rezekinya kejutan, tidak bisa difikir dari mana datangnya. Tahu muncul. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Bahasa kerennya surprise. Itu kerennya. Rezekinya surprise. Ayatnya itu, lihat asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya tentang suami istri yang anaknya tertawan oleh musuh. Terus suami istri ini menghadap Nabi Muhammad SAW. Terus ngomong sama Nabi, anak saya ditawan musuh. Apakah Nabi kirim pasukan untuk membebaskannya? Apakah Nabi mengatakan, satu sahabatku nyawanya seperti nyawa seluruh umatku, maka akan kukerahkan seluruh pasukan untuk bebaskan anakmu? Apakah seperti itu? Enggak. Nabi mengajari, pulanglah kamu ke rumah, ajak istrimu, bacalah haula wala quwata illa billah. Maka sang suami pulang ke rumah. Sampai di rumah istrinya dikasih tahu. Apa jawaban istri yang solihah? Masya Allah, petunjuk yang luar biasa. Ini anaknya ditawan. Nabi nggak kirim pasukan. Nabi nggak kirim pasukan khusus. Nabi tidak buat perencanaan untuk pembebasan secara zahir. Tapi Nabi ngajari ucap la haula wala quwata illa billah. Istri ini mengatakan, ini cara yang paling hebat. Ini petunjuk yang luar biasa. Sekarang suami pergi ke tempat kiai, pergi ke tempat habib, penuh dengan yang namanya masalah, kemudian diajarin Kiai Habib, baca Simtudurur di rumahmu setiap malam Jumat, akan selesai masalahmu. Pulang ke rumah, ngomong sama istri, istrinya menjawab, maulid lagi, urusannya duit kok suruh baca maulid, urusannya utang nggak selesai kok suruh baca maulid. Na'udzubillah, amin. Mana perencanaanmu, mana strategimu? Rasulullah enggak membuat strategi, sahabatnya tidak suruh membuat strategi, suruh duduk zikir kepada ilahi Rabbi. Hasilnya subuh, ketok pintu rumah, anaknya datang, assalamualaikum, rangkulan nangis. Anaknya datang bawa kambing sejumlah lembah itu ya, lembah. Di riwayat yang lain kuda sebanyak itu, masya Allah. Maka sang ayah ini langsung ngadep ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, anak saya udah pulang, selamat, bahkan bawa rampasan perang. Ternyata anaknya ketika ditawan, yang nawan dibuat tidur sama Allah. Kemudian anaknya bisa melepaskan ikatannya. Anaknya kemudian melarikan diri. Dan ternyata kambingnya saat itu, dan atau kudanya saat itu, semua ikut sama anak tersebut ke Madinah Nabi Muhammad SAW. Sehingga sampai depan pintu, orang tuanya bahagia, anaknya bahagia, kambingnya juga bahagia. Kambingnya hijrah nih. Dari tangan orang kafir ke tangan muslimin. Apa kata Nabi? Muncullah itu turun ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makanya kalau kamu pengen solusi, kamu pengen rezeki, jalannya takwa. Dan salah satu jalan takwa yang terbaik adalah sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang mengatakan jangan jadikan sholawat untuk cari dunia, orang ini tidak paham ilmunya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Justru kalau kamu butuh dunia, pakailah akhiratmu, pakailah Allahmu. Itu namanya orang yang mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Teriak-teriak udah selesai. Baju sudah tembus, ya, kaos sampai ke depan basah kuyup. Sudah saatnya pertandingan diakhiri. Kesihan para santri yang sejak sebelum kita datang sudah duduk di sini, ya, dan nabuh rebana dengan penuh energi menunggu hidangan yang dinanti-nanti.
tak kunjung keluar hidangan itu karena Habib Novel yang tak tahu diri. Saatnya hidangan kalau memang ada yang mau dikeluarkan. Saat hidangan nanti keluar saya undur diri. Karena sejak pagi saya belum istirahat. Saatnya saya istirahat karena besok pagi saya harus ngajar di Kemang insya Allah. Di Masjid Al-Ibadah. Ya. Setelah itu saya insya Allah harus ngajar di Bintaro. Di Masjid Bintaro Sektor 9 insya Allah. Setelah itu saya ada janji kalau jadi mau ngajar sama Ustadz Yusuf Mansur di daerah Cibubur. Insya Allah. Setelah itu saya balik ke Solo. Jumatnya adalah Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah. Saya undang Anda semua. Enggak datang bukan teman saya. Nah, Bib, jauh Bib. Ya udah, kalau nggak bisa datang ke Solo, datang lewat handphone masing-masing. Subscribe channel YouTube saya segera. Habib Novel Al-Idrus ya. Subscribe channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Ikuti siaran langsungnya. Jangan khawatir, channel saya bukan untuk cari uang. Channelnya tidak ada monetasenya, tidak ada iklannya, tidak ada iklannya. Murni insya Allah untuk sarana dakwah. Biar gampang kita belajar bersama. Dan terakhir, pengumuman dari saya buat buku baru namanya atau judulnya Telaah Hikmah 40 Hadits Arba'in Nawawiyah. Buku itu tebalnya 240 halaman, ukurannya 14 x 21 kurang lebih. Harganya kalau beli di Solo langsung Rp100.000, kalau dikirim Rp120.000 untuk Pulau Jawa termasuk Jakarta, karena orang Jakarta tidak mau disebut orang Jawa. Jadi perlu dikasih keterangan ya. Dan Rp170.000 untuk di luar Jawa. Cara pemesanan, subscribe channel YouTube Habib Novel Al-Idrus, cari video di sana yang menjelaskan tentang cara memesan buku itu, atau hafalkan nomor WhatsApp ini, kirim pesan ke WhatsApp nomor yang satu ini. Hafalkan baik-baik dan jangan curhat, ini khusus untuk pesan buku. 08222, duanya 3 kali. 08222. Kemudian 33, tiganya 2 kali. Kemudian 9999, 9-nya 4 kali. Kemudian 08222339999 Kirim pesan dengan kalimat pesan buku. Insya Allah nanti akan dijawab. Insya Allah akan dijawab. Ikuti prosedur yang sudah disampaikan. Hasil penjualan buku akan kami gunakan untuk melunaskan hutang tanah, membangun asrama santri, dan kegiatan Majelis Ar-Raudhah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi Anda beli buku dengan banyak bonus pahala di dalamnya. Masya Allah. Di Gramedia nggak dapat itu. Di toko buku nggak dapat. Hanya di nomor itu dapatnya. Insya Allah. Terima kasih. Wal afu minkum. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Khulasatul kalam, 1, cukup nabimu sebagai teladanmu, ya. Yang kedua, kamu orang yang kaya raya, syukuri itu. Yang ketiga, kalau kamu udah punya cinta Allah, cinta Nabi, kamu akan bersama Allah, bersama Nabi di surganya Allah Ta'ala. Yang keempat, kalau kamu punya hajat, utamakan sholawat. Apapun hajatmu itu, utamakan sholawat. Insya Allah. Yang kelima, jangan lupa beli buku Telaah Hikmah 40 Hadits Arba'in Nawawiyah. Insya Allah barakah. Wal afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.